semuanya, perkenalkan saya Yulia Indah Simbolon dengan NIM 2301114334 dari jurusan Sosiologi kelas B. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pandangan dari Rousseau yang mengenai yang pertama, negara secara alamiah, kedua, teori kontrak sosial, yang ketiga, kehendak umum, dan yang keempat, kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Baik, yang pertama ada pandangan Rousseau mengenai negara secara alamiah atau state of nature, di mana Rousseau menggambarkan sebuah keadaan alamiah sebagai kondisi kehidupan manusia sebelum adanya terbentuk masyarakat dan pemerintahan atau hierarki sosial yang mengikat mereka. Jadi, dalam kondisi ini manusia itu hidup dengan bebas dan setara, dan mereka juga hidup dengan dipandu oleh naluri dasar mereka seperti adanya rasa kasih sayang dan pemeliharaan diri. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah baik dan hidup harmonis dengan alam serta sesama manusia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, manusia itu mulai mengalami perkembangan dan perubahan serta munculnya kepemilikan pribadi dan institusi sosial yang menyebabkan adanya perpecahan dan ketidaksetaraan serta korupsi moral. Yang kedua, ada pandangan Rousseau mengenai teori kontrak sosial. Jadi Rousseau itu berpandangan bahwa untuk keluar dari kondisi negara secara alamiah mulai tidak ideal, manusia itu perlu menyepakati adanya kontrak sosial. Jadi dalam kontrak sosial ini, individu itu setuju untuk menyerahkan kebebasan mereka kepada masyarakat atau kepentingan negara demi perlindungan hak-hak dasar dan kesejahteraan umum yang telah mereka sepakati bersama. Jadi pada kontrak sosial ini sebagai jalan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana kekuasaan itu berasal dari kehendak umum dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya, yang ketiga ada pandangan Rousseau mengenai kehendak umum atau general will, di mana Rousseau itu menyatakan bahwa kehendak umum ini sebagai konsep yang menggambarkan kehendak kolektif yang bertujuan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk kepentingan individu atau pribadi. Rousseau juga percaya bahwa melalui kehendak umum ini, masyarakat akan dapat mencapai kebebasan yang sejati. Menurut Rousseau, setiap individu itu harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi berjalannya kehendak umum ini, yang akan menentukan hukum dan aturan di dalam masyarakat. Kehendak umum inilah yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara, dan Rousseau melihatnya sebagai mekanisme untuk menjaga kebebasan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Nah, yang keempat dan yang terakhir ada pandangan Rousseau mengenai kritik ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Jadi Rousseau menyatakan bahwa ketidaksetaraan tersebut bukanlah kondisi secara alamiah, melainkan hasil dari perkembangan masyarakat dan institusi seperti adanya kepemilikan pribadi tadi. Jadi Rousseau itu menyoroti bahwa situasi ini seringkali hanya melindungi mereka yang berkuasa dan yang kaya, sehingga memperkuat ketidakadilan di dalam masyarakat. Hal ini memicu adanya dominasi dan eksploitasi yang merusak adanya kebebasan individu dan menciptakan konflik di dalam masyarakat. Dan Rousseau juga menekankan perlunya struktur sosial yang lebih adil untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang keempat pandangan Rousseau ini. Terima kasih.